Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Winantasari semua, dimanapun berada. Kali ini kita akan berbicara langsung dengan Rektor di rubrik Rektor Berbicara. Nah, ada beberapa pertanyaan menarik yang biasanya itu banyak masyarakat tanyakan di akun sosial media kita, baik YouTube, Instagram, dan TikTok. Kali ini kita secara khusus mengundang Pak Rektor untuk hadir di podcast kita. Assalamualaikum Bapak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, Alhamdulillah sehat ya Pak ya, di antara banyaknya aktivitas masih bisa menyempatkan ke podcast kita. alhamdulillah. Ya, Ya, kami berterima kasih Pak atas kehadirannya, berkenan untuk memberikan respon jawaban ya, untuk masyarakat pada umumnya gitu yang penasaran terkait dengan UIN Antasari ini. ya, Ya, oke. Ini secara langsung nih Bapak Rektor yang jawab gitu. ya, insya Allah. Baik Pak. Ini masyarakat kita tuh bertanya-tanya begini Pak. Kenapa sih harus kuliah gitu? Zaman sekarang gitu ya Pak ya. Ngapain kuliah gitu Pak? Kan bisa aja nyari kerja tanpa kuliah. Ini gimana Pak menurut pandangan Bapak? Ya, pertama kuliah itu kan artinya belajar di perguruan tinggi ya. Dan pendidikan tinggi, namanya juga pendidikan tinggi itu semakin diperlukan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini karena kemajuan ilmu, teknologi, dan keragaman tuntutan profesi atau keahlian yang ada di masyarakat. Sehingga suatu bangsa itu diukur itu antara lain pada tingkat pendidikan masyarakatnya ya. Nah, Indonesia ini kan masyarakat kita yang berpendidikan tinggi itu sangat rendah. Kalimantan Selatan ini aja rata-rata pendidikan kita itu masih SMP. Nah, sementara kita sudah memasuki globalisasi ya, bahwa hubungan antar manusia di dunia ini semakin dekat, semakin berpengaruh satu sama lain, sehingga kompetisi persaingan itu tidak terhindarkan. Nah, kalau pendidikan kita rendah ya kita sulit untuk bersaing. Nah, apalagi kita Kalimantan Selatan ini kan menjadi pintu gerbang IKN ya. Suka atau tidak suka, IKN itu ada di Pulau Kalimantan dan pasti nanti banyak orang yang akan datang ke sini. Ya kalau pendidikan kita rendah, apa boleh buat, kita hanya bisa menjadi penonton saja. Nah itu. Yang kedua, usia itu tidak bisa diulang ya. Jadi ketika kita hidup pada usia muda, itu adalah masa ketika kita harus membekali diri menghadapi hidup. Tidak langsung bekerja itu langsung kuliah, tetapi kuliah itu manfaatnya sangat besar. Pertama, kita kuliah itu mencoba untuk berusaha memahami atau menguasai ilmu pengetahuan yang disebut di sini dengan program studi ya. Jadi program studi apa yang mau kita ambil. Nah, kemudian yang kedua, kita juga mencoba untuk berusaha terampil melakukan apa yang kita perlukan di dalam hidup. Umpamanya ya, kita terampil dalam berbicara di depan umum, kita terampil menulis, kita terampil memecahkan masalah dan sebagainya. Itu keterampilan juga perlu dipelajari dan di perguruan tinggi saya kira tempatnya. Kemudian yang ketiga, kita perlu juga belajar dalam hidup ini untuk berjejaring, berteman, ya, membuka pertemanan yang seluas-luasnya, karena itu adalah modal bagi hidup kita di masa depan. Kalau kita diam di kampung saja, tinggal di kampung, ya temannya di kampung itu. Tapi kalau sudah kuliah, ya temannya itu paling kurang seprovinsi. Bisanya lintas provinsi, bahkan internasional. Betul. Nah, ini kan sesuatu yang sangat berharga bagi masa depan seseorang. Dan yang terakhir, kuliah itu dan belajar itu bukan sekedar
untuk bisa bekerja, Mm-mm. mencari uang, tetapi ilmu lebih daripada itu. Jadi ilmu itu adalah cahaya petunjuk hidup bagi manusia agar dia bisa menjalani hidup ini bermakna. Bermakna artinya hidup ini dijalani dengan penuh arti. Dia merasa hidup ini dijalani sebagai hidup yang berharga. Itu Mm-mm. saya maksud dengan bermakna. Dan untuk itu orang perlu eh, bimbingan agama, orang perlu kebijaksanaan hidup, life wisdom, ya. Oke. Nah, itulah saya kira paling tidak alasan-alasan kenapa kuliah itu penting sekali. Mm-mm. Oke, jadi kampus harusnya bisa menjawab itu ya Pak ya. Iya, Oke. Nah, kita kan di kampus UIN Antasari Pak. iya, Nih, kampus ini banyak di Indonesia. betul. Nah, kenapa harus memilih UIN Antasari Pak? Ya, UIN Antasari ini unik dalam beberapa hal, Mm-mm. tapi sama juga dalam beberapa hal. Kita tonjolkan yang uniknya, ya. Pertama, di sini kita mencoba untuk mengintegrasikan, artinya memadukan, Mm-mm. ya, antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu modern. Kalau bahasa kampungnya, kuliah di UIN ini dunianya dapat, akhiratnya dapat. Nah, itu enak ya Pak ya. Seperti itu kan. Iya, iya, iya. Nah, orang juga tidak mau ketinggalan zaman ya. Oke. Tapi pada saat yang sama menjadi modern tidak berarti meninggalkan nilai-nilai agama, karena nilai agama itu adalah petunjuk hidup kita Mm-mm. yang membawa kita kepada kebahagiaan sejati. Nah, maka dari itu kalau di UIN misalnya, saya ambil contoh satu, psikologi misalnya. Psikologi adalah ilmu yang berkembang di barat. Tetapi di UIN Antasari itu dipertemukan dengan tradisi tasawuf. Sehingga yang satu dengan yang lain ini melengkapi. Mm-mm. Ada ekonomi syariah misalnya ya. Jadi teori-teori ekonomi kita pelajari yang modern, tetapi juga bagaimana pandangan agama terhadap persoalan ekonomi kita pelajari. Dan banyak lagi yang lain. Itu saya kira unik, artinya tidak semua perguruan tinggi memiliki keunikan seperti itu. Nah, khusus bagi UIN Antasari kita juga mewajibkan semua mahasiswa itu dibina dalam kegiatan asrama ya, dari 2 bulan sampai 4 bulan. Kalau di kampus 1 ini masih 2 bulan, di kampus 2 itu 4 bulan. Kalau asrama kita selesai, yang tengah dibangun mudah-mudahan tahun depan bisa 4 bulan. Untuk apa? Ya di asrama itu visinya adalah sebagai pusat perpaduan ilmu dan amal. Ya, integrasi ilmu dan amal. Jadi ilmu pengetahuan keagamaan tidak sekedar dihafal, dipahami, tetapi langsung dipraktekkan dalam ibadah-ibadah ya, dan amalan-amalan yang lain. Nah, yang kedua, di asrama kita memberikan motivasi kepada para mahasiswa untuk bisa merancang program studinya sehingga dia sukses. Ada 2 program di asrama itu yang disebut dengan goal setting training. Itu teman-teman psikologi yang mendesain. Kemudian ada program success story namanya. Nah, 2 program ini adalah untuk mendorong supaya para mahasiswa baru itu tahu melangkah kemana agar mereka bisa berhasil. Nah, itu ciri khas ya. Yang kedua, saya kira yang ingin saya tonjolkan di sini adalah berbasis lokal, berwawasan global. Jadi kita itu tidak tercerabut dari akar budaya kita sendiri. Maka dari itu kajian-kajian tentang tradisi Islam masyarakat Banjar sejak zaman Sultan Suryansah, lalu Syekh Arsad Al-Banjari hingga sekarang, itu kita galakkan. Ada mata kuliah yang wajib yang disebut dengan Islam dan Budaya Banjar. Di perpustakaan kita membuat satu corner yang disebut dengan Melayu Corner dan Banjar Corner. Dan di situ kita bisa melihat
hasil-hasil penelitian, manuskrip-manuskrip yang ditulis oleh para ulama sejak Syekh Arsad Al-Banjari dan lain-lain yang bisa dipelajari. Kita juga mempelajari paribahasa Banjar yang sebagai petatah petitih nasihat-nasihat orang tua kepada anak cucunya ya. Nah, itu kita pertahankan dan kita pelajari serta kita kembangkan, termasuk juga kesenian ya. Kesenian misalnya madihin ya. Itu kan salah satu kesenian yang ada di masyarakat kita. Nah, perlu diketahui juga UIN Antasari itu menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Banjar dan sudah terbit ya. Kita bahkan membuat ornamen-ornamen yang khas kaligrafi dari mushaf Al-Quran yang terjemahan bahasa Banjar itu. Dan tahun ini insya Allah proyek kita menerjemahkan ensiklopedi ulama Banjar ke bahasa Inggris dan ke bahasa Arab. Nah, ini kaitannya dengan yang kedua, kita meskipun berbasis lokal, kita juga berwawasan global. Kita tidak boleh menjadi katak dalam tempurung, jago dalam kandang, ya kan? Kita harus berwawasan global. Salah satunya kita menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri. Selama 2 tahun terakhir, misalnya saya menjabat sebagai Presiden ASEAN Islamic Universities Association, itu menunjukkan bahwa kita UIN Antasari itu diakui di tingkat internasional di kalangan universitas-universitas di dunia ya, khususnya di Asia Tenggara. Jadi kita punya standing yang bagus di tingkat internasional. Kemudian kita mengirim KKN misalnya ke luar negeri, ke Sarawak, kita mengirim ke Thailand Selatan. Tahun ini insya Allah mohon doanya ini sudah siap teman-teman untuk mengirim KKN PPL juga ke Arab Saudi. Jadi ini contoh. Kemudian selain itu mungkin tidak semua kampus juga melakukan ini. Untuk berwawasan global itu mahasiswa UIN Antasari itu wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang bahasa Inggris dan bahasa Arab. Karena di zaman sekarang kalau nggak bisa bahasa Inggris itu masalah. Jadi kita itu semua mahasiswa baru wajib belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab di unit pengembangan bahasa yang dimulai jam 6.40 kalau nggak salah. Jadi pagi sekali. Nah itu 2 semester ya. 2 semester. Nah kalau nggak lulus ya bisa lebih dari 2 semester. Nah ini antara lain yang saya kira masyarakat perlu tahu apa sih uniknya di UIN Antasari itu. Oke, Pak, berarti orang tua itu nggak harus takut ya Pak ya untuk menitipkan anaknya ke UIN Antasari karena sudah dibekali keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh UIN Antasari, diantaranya program asrama tadi. Itu kan orang tua nggak khawatir anaknya tinggal di asrama, digembleng di tengah pergaulan yang zaman sekarang ini ya Pak ya, aman gitu. Oke, ini Pak untuk fasilitas nih Pak, sarana dan prasarana. Ini bagaimana Pak, fasilitas sarana ataupun prasarana di UIN Antasari ini bagaimana? Alhamdulillah ya, kalau mau dibandingkan dengan perguruan tinggi lain, fasilitas kita tidak kalah. Apalagi kita sudah punya 2 kampus ya. Di kampus 2 itu ada 10 gedung itu, besar-besar. Semuanya pakai AC ya. Ada aula pertemuan yang besar sekali untuk acara-acara besar seperti wisuda, punya videotron yang besar ya. Ada masjid yang besar, ada perpustakaan dengan teknologi yang tercanggih saat ini. Kita punya laboratorium IPA, biologi, fisika, dan kimia yang peralatannya kita beli dari Jerman, jadi sangat canggih sekali. Di kampus 1 juga tidak kalah ya. Gedung-gedung perkuliahan sekarang sudah pakai AC. Ini gedung lama tahun ini juga kita pasang AC. Mudah-mudahan ini tambah daya dari PLN segera ini sehingga semuanya sama. Jadi meskipun
uang kuliah tunggal kita itu termurah sedunia akhirat ya. Tapi saya berani bersaing itu Ya. masalah fasilitas. Di kampus satu kita punya futsal, lapangan futsal, kita punya lapangan badminton untuk para mahasiswa dan karyawan. Ada juga untuk para mahasiswa itu apa itu kayak untuk Panjat latihan tebing. panjat tebing Ya. gitu ya. Itu ada juga. Jadi fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada para mahasiswa menurut saya itu lebih dari cukup lah. Kalau dibanding dari zaman saya masih sangat jauh ya. Ya. Sangat jauh sekali. Sangat jauh progresnya Pak ya. Iya. Oke. Itu semua bisa diakses Pak oleh Civitas Akademika, dosen, mahasiswa, karyawan. Ya tentu saja ya. Nah, Tentu saja semua itu disediakan untuk seluruh Civitas Akademika. Tentu dengan aturan-aturan dan tertib yang berlaku ya. Ada aturannya misalnya jam berapa harus bisa masuk, jam berapa keluar, Yeah. itu. Tapi itu memang disediakan untuk semua orang yang ada di sini. Oke. Ya. Oke, jadi Sobat Antasari semuanya ya yang sudah tergabung di UIN Antasari, itu jangan sungkan untuk mengakses semua fasilitas, sarana dan prasarana yang sudah disiapkan oleh UIN Antasari. Karena semua bisa mengakses secara bebas sesuai dengan jadwal yang tersedia ya, kawan-kawan semuanya. Nah, kemudian Pak, ini ada yang bertanya nih, skill apa yang disiapkan UIN Antasari untuk membekali mahasiswanya dalam persaingan dunia kerja, Pak? Jadi kita ada dua strategi yang kita ambil. Yang pertama adalah pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang khusus untuk prodi atau program studi yang bersangkutan atau fakultas yang bersangkutan. Misalnya ya, kalau di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, itu kan skill yang harus dikuasai adalah keterampilan mengajar, ya, pedagogi. Ya, keterampilan itu kan tidak harus dikuasai oleh mahasiswa fakultas misalnya Usuluddin dan Humaniora gitu. Walaupun itu juga bermanfaat, tapi tidak wajib ya. Artinya yang wajib itu di Fakultas Tarbiyah. Nah, tetapi ada juga keterampilan-keterampilan yang kita buka sesuai bakat dan minat. Nah, ini kami di UIN Antasari itu punya keunikan juga. Ini mungkin tidak sama di kampus lain ya. Kita ada memiliki pusat karir yang disebut dengan Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Karir atau UPKK. Nah, di UPKK inilah skill atau keterampilan para mahasiswa itu disalurkan sesuai bakat dan minatnya. Yang unik, yang orang lain nggak punya, itu adalah kita memiliki alat atau instrumen untuk mengetahui potensi bakat dan minat yang ada pada diri tiap-tiap mahasiswa melalui sebuah tes, psikotes. Itu namanya ADAP. Psikotes ini adalah alat deteksi akhlak dan bakat. Nah, dari situ tesnya bisa diakses melalui elektronik ya, HP ya. Jadi mahasiswa semester 2 kalau nggak salah ya, yang diminta itu. Nah, nanti data hasil tesnya itu akan menunjukkan potensi bakat minat si mahasiswa ini apa. Jadi meskipun misalnya dia kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tetapi kok dia punya minat juga di bidang desain grafis gitu ya, atau punya minat di bidang jahit menjahit umpamanya, atau apa itu tata rias pengantin ya. Nah, itu kita salurkan melalui pelatihan-pelatihan, dan pelatihan ini ada dua juga. Satu yang bekerja sama dengan pihak luar, yaitu kita bekerja sama dengan BLK ya. Atau apa namanya itu, saya lupa namanya, BNSP ya, yang sertifikat nasional itu ya. Kita bekerja sama dengan itu, dan itu bersertifikat. Jadi itu diakui ya, kompetensi keahliannya itu diakui dengan pelatihan yang intensif selama beberapa jam dengan instruktur yang sudah sertifikat juga. Nah,
Yang kedua adalah pelatihan-pelatihan yang kita lakukan sendiri. Kita mengundang narasumber atau narasumbernya dari dalam, seperti tentang kewirausahaan, pelatihan tentang bagaimana kalau menghadapi interview atau membuat lamaran kerja, ya, dan sebagainya. Itu ada pelatihan-pelatihan yang kita buat secara intern. Kita juga melakukan pelatihan yang unik juga untuk para aktivis. Itu saya desain 2 tahun yang lalu. Itu disebut dengan Sekolah Islam dan Demokrasi. Ya, jadi ini harapannya adalah memberikan bekal kepada para aktivis yang mungkin akan terjun ke dunia politik, punya minat seperti itu. Nah, selain itu, kita juga melayani konsultasi yang disebut dengan konseling, ya. Baik itu yang sifatnya psikologis. Ini kami baru saja melaksanakan tes, psikotes terkait dengan kegalauan mahasiswa, ya. Nanti kita akan diskusi khusus tentang ini barangkali kalau ada waktu. Hasilnya sudah ada. Jadi kita juga memberikan semacam konseling kepada para mahasiswa. Nah, mereka yang ingin berbisnis bisa konseling juga. Jadi bisnis coaching itu kita berikan. Nah, yang lebih unik lagi, yang menurut saya ini layanan luar biasa, ya. Yang dalam bahasa orang sekarang itu disebut after sale. Jadi alumni UIN Antasari itu setelah tamat sampai 3 tahun setelah tamat, itu tetap kami layani untuk pembinaan pengembangan karirnya. Nah, ini tidak semua kampus saya kira seperti itu. Jadi misalnya dia mau konsultasi, saya mau lamar pekerjaan, atau ada peluang kerja, ya. Karena pusat karir juga melaksanakan bursa kerja. Bahkan ada bursa kewirausahaan juga. Jadi kita menyebutnya dengan apa itu, lupa lagi namanya, ya. Jadi ada bursa karir, pusat bisnisnya, ada bursa kewirausahaan, ya. Ada istilah Inggrisnya, saya lupa istilahnya. Nah, itu diberikan di pusat karir. Jadi ini pembinaan yang menurut hemat saya akan membantu para mahasiswa kalau tamat itu tidak menganggur. Nah, itu. Ya. Oke, jadi sebetulnya UIN Antasari bisa menjawab keresahan masyarakat, ya. Banyak kampus mungkin hanya menamatkan mahasiswanya, tetapi UIN Antasari 3 tahun setelah tamat itu masih dirangkul, ditemani gitu, ya, dan diarahkan gimana nih mencari karirnya sampai dapat, ya, 3 tahun. Jadi jangan khawatir para masyarakat yang berada di luar sana bahwa UIN Antasari bukan hanya tempat untuk kuliah, tetapi juga mendampingi para mahasiswanya sampai mendapatkan karir yang sesuai gitu. Iya. Oke. Nah, lalu Pak, ada beasiswa nggak Pak di UIN Antasari? Ya, alhamdulillah selama ini beasiswa cukup banyak, ya. Kita ada beasiswa yang diberikan oleh Basnas, ada beasiswa yang diberikan oleh bank, ya. Kemarin itu kalau nggak salah dari BSI, pernah juga dari Bank BRI, ada juga beasiswa dari Kementerian Agama yang namanya BEB, Beasiswa Indonesia Bangkit. Ada juga beasiswa dari Bank Indonesia, ya. Itu yang teman-teman yang disebut dengan Genbi, Generasi Baru Indonesia kalau nggak salah, ya. Itu anak-anak yang dapat beasiswa dari BI itu bagus-bagus itu. Nah, setiap tahun kita dapat itu kalau nggak salah 50 orang. Jadi Universitas Lambung Mangkurat 50, UIN Antasari 50. Jadi 100 orang itu setahun dikasih sama Bank Indonesia. Mudah-mudahan ya setiap tahun tetap ada, ya. Lalu ada beasiswa bidik misi dulu namanya, sekarang namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Tahun kemarin kita dapat cukup banyak itu, 450 orang. Tahun ini belum tahu kabarnya ini. Ya, kita berharap lah mudah-mudahan ada beasiswa KIP juga tahun ini. Nah, selain itu ada juga bantuan meskipun tidak besar, ya, dari UPZ UIN Antasari. Itu dari unit pengumpul zakat. Jadi di sini ada infak, sedekah, dan zakat dari para karyawan dan dosen. Itu kadang juga bisa membantu, ya,
kebutuhan mahasiswa, terutama untuk pembayaran UKT bagi mereka yang benar-benar tidak mampu. Nah, selain itu saya dengar juga ada orang per orang ya yang memberikan bantuan-bantuan ini, meskipun mungkin tidak terlalu terbuka, karena sebagian orang tidak mau itu dipublish atau diumumkan ya. Iya. Ya intinya di UIN ini peluang beasiswa itu ada dan cukup banyak. Tinggal mahasiswa memanfaatkan dan mencari informasi sendiri ya. Artinya sendiri itu maksudnya kalau website UIN ada pengumuman atau Instagram, media sosial, ya itu harus dibaca. Jangan hanya sibuk dengan aplikasi media sosial sendiri, tetapi tidak mengakses informasi dari kampus. Itu aja. Oke, jadi banyak tersedia beasiswa sebetulnya jika mahasiswa ingin memanfaatkan dengan baik gitu ya. Jadi tidak ada kerisauan terkait dengan biaya kuliah karena ada tersedia banyak beasiswa oleh UIN Antasari ya. Tapi tergantung mahasiswanya akrab tidak dengan sosial media dan website UIN Antasari. Karena terkadang banyak juga nih Pak mahasiswa itu malah tidak follow akun UIN Antasari gitu. Iya. Nah, tadi saya lupa ada juga beasiswa program khusus ulama. PKU ya. Ya, jadi program khusus ulama itu memang biaya hidup tidak dikasih ya, tetapi UKT itu tidak bayar, seingat saya. Asrama juga disediakan. Nah, itu ada di Fakultas Usuluddin, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Syariah. Kita doakan ya tahun ini kalau gedung itu selesai, insya Allah akhir bulan Juli, nanti semua akan dikumpulkan di asrama yang baru. Jadi PKU dapat gedung baru, insya Allah, mudah-mudahan. Jadi patutlah gitu kalau kita bisa klaim gitu ya bahwa UKT di kita tuh sebetulnya biaya kuliah, bukan hanya UKT ya Pak ya. Biaya kuliah di UIN Antasari itu termurah sedunia dan akhirat. Ya itu candaan saya aja, artinya maksudnya terjangkau oleh masyarakat tanpa mengurangi pelayanan kami yang sebaik-baiknya, yang terbaik kami berikan kepada masyarakat gitu. Jadi kalau dalam prinsip ekonomi itu kalau pemodal ya Pak ya, modal sedikit tapi hasilnya banyak. Nah mungkin UIN Antasari bisa menjawab solusi itu. Jadi para orang tua modalnya sedikit tapi hasilnya dapat banyak gitu. Ya kalau bahasa seorang ahli ekonomi dan filosof ya namanya Schumacher itu small is beautiful, kecil itu indah. Dia mengatakan dalam buku itu kalau masyarakat kapitalis itu mengukur kesejahteraan dengan seberapa banyak tingkat konsumsi. Karena tingginya konsumsi akan meninggikan produktivitas ekonomi, produksi, lalu distribusi, konsumsi, dan seterusnya. Tapi kata beliau itu keserakahan. Jadi yang benar itu adalah konsumsi minimal tetapi manfaatnya optimal. Nah kita berusaha seperti itu. Ya mudah-mudahan itu tidak mengecewakan lah. Boleh ditanya lah para mahasiswa kami. Oke. Nanti Humas akan bikin ini nih review dari mahasiswa yang sudah kuliah di UIN Antasari itu gimana rasanya, kesannya kuliah di UIN Antasari. Bener nggak gitu ya semua yang kami bincangkan hari ini, valid nggak gitu ya. Oke. Lalu kemudian Pak, jaminan kualitas dosen pengajar Pak. Ya saya kira sekarang ini luar biasa dosen-dosen kami ya. Guru besarnya ada 25 orang, kemudian doktornya saya tidak ingat lagi berapa, sudah banyak. Banyak banget ya. Yang jelas mereka alumni perguruan tinggi terbaik ya, yang ada di Indonesia, di luar negeri, timur dan barat. Jadi misalnya kalau Anda tanya, orang di luar mungkin nggak tahu, dikiranya kita tamatan UIN saja gitu. Saya tamatan UIN, dosen-dosen kita, tapi UIN yang bagus-bagus, UIN Jakarta, UIN Surabaya, UIN Jogja. Di samping itu banyak juga alumni dari Universitas Indonesia, dari Universitas Gadjah Mada yang jadi dosen di sini ya. Lalu di luar negeri kita ada alumni Timur Tengah ya, mulai Arab Saudi, Mesir, Maroko, apalagi itu Tunisia ya, banyak itu dari Timur Tengah.
Lalu dari barat ya, ada nggak dari barat alumni UIN? Banyak di sini. Bapak Alumni sendiri. Australia, Oke. ada alumni Eropa. Eropa tuh ada Inggris, ada Perancis, ada Belanda ya. Amerika Utara itu Amerika Serikat dan Kanada juga banyak alumni dari barat. Jadi boleh tanding lah kita kalau soal akademik standing UIN Antasari, para dosennya menurut saya eh, bisa diandalkan gitu. Jadi tidak perlu diragukan ya Pak ya. Nggak perlu. Jadi Eh, dapat ilmu dari lokalnya ada, ya, kemudian juga timur dan barat pun juga ada. benar sekali. Ini Ya, perpaduan yang harmonis sebetulnya ya ya, dalam kampus kita. ya saya sering mengatakan karena kebetulan saya ini alumni pesantren, tapi juga pendidikan luar negerinya di Amerika Utara, di Kanada dan juga di Eropa, di Heeh. Belanda. Al-Quran itu mengatakan walillahil masyriq wal maghrib fa Heeh. aynama tuwallu fatamma wajhullah ya. Timur dan barat itu miliknya Allah Oh, gitu. Jadi kamu menghadap kemanapun di situ ada wajah Allah. Jadi di sini disinilah tempat melting pot, ya. pertemuan dan perjumpaan antar peradaban ya. Peradaban timur dan barat, kemudian dipadukan dengan kebudayaan lokal, sehingga saya kira kita membangun satu peradaban yang khas gitu ya, khas Indonesia dan khas masyarakat kita. Itu cita-cita besarnya seperti itu. Baik Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat khalayak luas di luar sana dan juga masyarakat UIN Antasari ya, Sivitas Akademika, khususnya mahasiswa Pak, boleh disampaikan? Ya, terima kasih. Saya bicara di sini terutama ingin berbicara kepada para orang tua, mahasiswa atau calon mahasiswa sebenarnya ya. Kalau ingin kuliah jangan ragu-ragu lah bergabung dengan UIN Antasari, dan kami siap melayani sebaik-baiknya semampu kami dengan biaya yang saya kira sangat terjangkau untuk masyarakat kita, dengan harapan tidak lebih tidak kurang ya, bahwa generasi penerus kita yang muda-muda ini lebih baik, lebih terpelajar, hidupnya lebih sejahtera, lebih bahagia dibanding kita. Itu harapan kita. Nah, dengan demikian kalau ada keraguan-raguan, hilangkan saja keraguan-raguan itu ya. Keraguan itu bagus kalau dia menjadi jembatan menuju keyakinan ya. Tapi keyakinan tanpa proses keraguan itu adalah keyakinan yang rapuh. Jadi bagus saja Anda ragu, tetapi jangan berlama-lama dalam keraguan. Sekarang sebaiknya sudah merasa yakin dengan apa yang saya jelaskan, dan mari bergabung di UIN Antasari. Baik, terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama. kehadirannya di podcast kita. Baik, kawan-kawan semuanya, Sobat UIN Antasari ya, yang berada di luar sana, yuk kuliah di UIN Antasari, jangan ragu ya, seperti yang dikatakan Bapak Rektor tadi, saya rangkum kembali, ada perpaduan khas antara ilmu modern, ya ilmu umum dan juga ilmu agama, jadi jangan khawatir, di UIN Antasari tidak hanya belajar ilmu agama, kawan-kawan bisa belajar fisika, kimia, biologi, matematika, dan akuntansi bahkan bisa ada di UIN Antasari. Kemudian juga fasilitas kita sangat modern ya, boleh disurvei dulu di kampus kami. Ada kampus 1 di Banjarmasin dan kampus 2 di Banjarbaru ya. Boleh jalan-jalan, main-main, foto-foto, selfie-selfie di sana gitu ya. Barangkali wah benar ternyata apa yang disampaikan gitu ya, jadi jangan ragu. Kemudian juga dosen kami dari timur dan barat, jadi jika kawan-kawan ingin punya pengalaman berkuliah menarik gitu ya, dosen-dosen kami ini tidak diragukan lagi keunggulannya dalam keilmuan dan juga penelitian dan lain sebagainya. Yang terakhir, beasiswa, ada kesempatan untuk kawan-kawan untuk meraih beasiswa di UIN Antasari. Jumpa lagi di rubrik Rektor Berbicara di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.